Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua konten kreator pastinya ingin merasakan video-videonya itu bisa viral. Karena apabila video kita viral, sudah pasti akan bisa mendapatkan banyak viewer. Dan dari banyak viewer tersebutlah syarat-syarat yang mungkin sudah ditentukan oleh pihak YouTube akan mudah kita dapatkan. Tetapi hasilnya untuk saat ini memang penonton di YouTube itu sedang menurun drastis. Dan di saat kita mengecek di analitik, sistem rekomendasi video itu memang kurang begitu diminati oleh penonton-penonton di luaran YouTube sana. Meskipun video kita sudah disebarluaskan oleh pihak YouTube, mungkin banyak yang tidak membuka aplikasi YouTube sehingga penonton di video kita itu sulit mendapatkan banyak viewer. Nah, yang jadi harapan kita nih untuk para konten kreator, gimana caranya YouTube supaya bisa mengembalikan sistem-sistem algoritma yang mungkin tadinya yang di tahun-tahun ke belakang masih bagus. Coba sekarang ini bisa diperbaiki lagi ya. Karena saya yakin YouTube pun tidak tinggal diam ya. Dari saat ini sedang memperbaiki bagaimana caranya para konten kreator di saat membuat konten dibagikan ke penonton yang memang betul-betul yang tepat. Nah, saat ini saya perhatikan YouTube bukan hanya memperbaiki sistem ya, YouTube pun sudah memberikan informasi kalau memang di channel kita itu akan dihapus tab beranda ya. Kalau di channel YouTube kita itu biasanya ada tulisan beranda ya. Nah, untuk saat ini memang akan dihapus dan itu pun bisa diaktifkan kembali ya. Di sini dijelaskan untuk fitur beranda yang ada di channel kita itu bisa dinonaktifkan dan juga bisa diaktifkan kembali. Nah, apa pengaruhnya buat kita para YouTuber pemula? Sedangkan kalau memang di saat fitur beranda tidak dimunculkan, kita di saat membuka channel YouTube kita dan di situ akan muncul langsung ke halaman konten, playlist, fitur live dan fitur short, tapi beranda tidak ada. Nah, itu akan kurang indah buat channel kita ya, pastinya ya. Channel kita kok tidak ada tampilan seperti video unggulan, video yang belum di-subscribe oleh para penonton kan. Kalau memang kita tidak muncul itu mungkin kurang bagus. Tapi ini ada pengaruhnya juga ya, mungkin akan bagus buat channel-channel yang masih pemula yang videonya belum banyak ya. Kalau videonya satu atau dua mungkin itu akan berpengaruh, bisa mendapatkan banyak penonton. Tapi kalau memang channel kita sudah banyak videonya dan sudah pasti kita sudah setting di bagian settingan yang ada di dashboard channel penyesuaian, kita kan sudah setting di bagian video unggulan, video yang belum di-subscribe dan playlist itu kan kita sendiri sudah setting. Nah, itu kan akan mempengaruhi channel kita, bisa ketahuan oh channel ini kok tampilannya oke ya, udah ada seperti banner atau apa. Tapi kalau untuk saat ini kita bisa menonaktifkan dan juga bisa mengaktifkan kembali. Nah, YouTube itu memang saya perhatikan tidak tinggal diam. Gimana caranya supaya bisa membuat puas para konten kreatornya. Karena saya yakin kita sebagai konten kreator memang tidaklah mudah membuat konten. Kita butuh waktu dan kita butuh modal. Tidak ada yang membuat konten yang tidak butuh modal. Konten apapun semua membutuhkan modal. Tapi apabila di saat kita sudah membuat konten, lalu konten kita sudah dipublikasikan, video kita sepi, kita sebagai konten kreator akan merasa kecewa juga. Kenapa video saya sudah bagus? Kenapa settingan video saya sudah benar? Tapi kok videonya masih juga sepi, belum ada yang nonton. Nah, dan perlu kita ingat, penonton di YouTube itu kan sudah masing-masing punya minat. Meskipun kita misalkan kontennya tentang mancing, kalau memang minat penonton di konten mancing kurang bagus atau memang tidak banyak ya, pasti video kita pun akan berpengaruh sepi ya. Walaupun video mancing kita itu sudah banyak disebarluaskan, apalagi kalau konten mancing kita kurang begitu menarik di saat kita membuat kontennya ya, bukan membuat kontennya kurang bagus, maksudnya tidak begitu menarik di saat pengambilan videonya. Karena
yang saya perhatikan konten-konten mancing kan kita tahu mereka tertarik melihat konten mancing dari pertama ya banyak tarikan-tarikan ikannya, dan yang mungkin buat sahabatku yang konten masak pun konten masak yang mudah dipahami, jelas cara pengambilan kontennya, dan jelas juga cara menjelaskan cara pembuatan masakannya itu pun akan mudah disukai oleh penonton ya. Dan hindari di saat kita membuat konten, jangan sampai kita tidak menggunakan narasi suara kita ya. Ingat, apabila konten kita masak tetapi konten kita tidak menggunakan narasi, penonton akan sulit memahami ya, memahami bagaimana cara membuat masakan seperti itu. Maka dari itu di saat kita membuat konten masak, usahakan sebaiknya kita gunakan narasi suara kita sendiri, dan di situ kita jelaskan cara-cara ya untuk. Dan begitu pula kalau konten ngevlog, yang bagusnya kita gunakan narasi suara kita supaya penonton bisa paham. Kita menunjukkan lokasi-lokasi yang mungkin itu ya, sehingga dari situ akan mudah juga video-video kita itu disukai oleh penonton. Dan kita sebagai content creator jangan sampai di saat video kita sepi justru kita malah kendor, terus aja upload terus, jangan sampai kendor. Suatu saat nanti yang namanya kita sebagai content creator, kita tidak bakalan tahu. Ini sebagai teka-teki ya, dibilang teka-teki ya. Siapa tahu kita upload konten, tiba-tiba ada mungkin konten kita 100 atau 200 konten, dan dari 200 konten tersebut mungkin ada beberapa konten kita yang memang betul-betul viral. Nah, itu yang memang tujuan kita main YouTube itu sudah pasti tujuannya: satu, ingin bisa berkarya; dua, ingin bisa menghasilkan uang; dan yang ketiga, ingin bisa menjadi konten kreator yang sukses ya. Nah, kalau sudah sukses mungkin siapa tahu nama kita bisa terkenal, itu kan pasti harapan kita ya. Ya, namanya konten kreator, yang penting kita sudah berusaha dan berdoa, dan hanya Tuhanlah yang mengatur. Kalau memang belum rezeki ya memang kita ya harus bersabar ya. Suatu saat mungkin hasil dari buah kesabaran kita akan membuahkan hasil, dan hasil tersebut akan membuat kita bangga tentunya, kita sebagai konten kreator ya. Dan ingat, buat para konten kreator, di saat video-video kita sepi, usahakan kita jangan sampai tergoda membuat konten-konten yang mungkin konten tersebut akan bisa mendapatkan banyak penonton, tetapi justru konten kita itu akan bermasalah. Bisa jadi yang sudah dimonetisasi bisa terkena dismonetisasi, dan yang belum dimonetisasi bisa ditolak. Tetaplah fokus pada konten yang mungkin konten original aja ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.